يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahmani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimakumullah, jazakumullah khairan atas penungguan antum untuk majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang terisi dari penungguan antum buah pahala dari Allah Azza wa Jalla dan husnudzan rekan-rekan sekalian akan kehadiran kita di majelis ini sehingga terus menunggu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai kebaikan buat ana dan juga antum. Barakallahu fikum. Di pembahasan kali ini masih berkaitan dengan masalah khusyuk. Masalah khusyuk. Yang mana itu bagian dari apa yang disebut di sini makna-makna batiniyah yang menjadikan salat hidup. Dan hal-hal seperti ini betul-betul penting terhadap kehidupan seorang muslim karena ini kesehariannya, kelaziman dari hari-harinya, yaitu betul-betul dia harus menjadikan salatnya memiliki kualitas sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari segi keabsahan amalan, kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari segi pendapatan pahala, dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari segi terhasilkan ridha darinya. Dan itu yang semestinya seorang muslim menjadikan ini sebagai cita-cita di dunianya, agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Kehadiran hati atau disebut juga dalam bahasa yang masyhur di kitab-kitab ulama yaitu istihdar al-qalb. Istihdar al-qalb yaitu menghadirkan qalbu ketika dia salat. Itu merupakan hal yang lazim dalam bahasa Arab, bukan lazim dalam bahasa Indonesia. Karena lazim dalam bahasa Indonesia artinya biasa. Tapi lazim dalam bahasa Arab maksudnya hal yang harus, hatam, mesti ada pada seorang muslim dalam salatnya. Itu makna pertama yang disebut makna batin di sini untuk menjadikan salat hidup, istihdar al-qalb. Yang makna kedua dari ma'ani atau dari makna al-batin atau al-ma'ani al-batiniyah yaitu at-tafahum li ma'na al-kalam, usaha memahami makna ucapan. Maka al-kalam atau ucapan di sini mencakup apa? Mencakup takbir baik ihram maupun intiqal, mencakup juga bacaan surat dan wirid serta doa dalam salat. Maka ini at-tafahum namanya, usaha memahami, usaha untuk paham. Jadi harus ada keinginan untuk faham. Penulis
menyebutkan lafal at-tafahum li ma'anil kalam, bukan al-fahm li ma'anil kalam. At-tafahum dengan faham itu ada perbedaan. At-tafahum itu di situ ada kulfah, masyaqqah, ada ikhtiar, ada usaha, ada beban. Walaupun belum tentu mencapai yang diinginkan, tapi ada usaha. Itu namanya tafahum. Kalau faham berarti faham. Bedanya itu tafahum dengan faham. Tafahum itu berusaha untuk paham. Kalau betul-betul paham, alhamdulillah. Kalau ternyata belum bisa sampai faham, seenggaknya sudah berusaha. Kayak kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirullah. Tasabbur seperti tafahum, wazannya sama. Tafa'ul, tafahum, tasabbur. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang memaksakan diri untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia bersabar. Maka ibrah atau ta'bir atau pengungkapan yang disebutkan oleh penulis yaitu Ibnu Qudamah di sini rahimahullah itu daqiq, detail, at-tafahum, dan penerjemahannya juga bagus. Usaha memahami makna ucapan. Tidak diterjemahkan memahami makna ucapan, dan ini penerjemahan yang sangat-sangat tepat. Ya, ini bagus sekali penerjemahannya. Usaha memahami makna ucapan. Fa innahu amrun wara'a huduril qalbi. Karena usaha memahami makna ucapan itu adalah unsur yang penting dalam menghadirkan hati. Berusaha untuk pengen paham ucapannya, berusaha untuk fokus di ucapannya dengan memahaminya. Itu adalah unsur yang penting dalam istihdar al-qalb. Ya. Kemudian kata beliau, li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafzi duna al-ma'na. Karena bisa saja hati hadir bersama lafal tetapi bukan bersama makna. Bersama lafal tapi bukan bersama makna. Berarti di sini ada dua istihdar, ada dua penghadiran hati. Yang pertama istihdar al-qalb ma'al lafz, yang kedua istihdar al-qalb ma'al lafzi wal ma'na. Yang pertama menghadirkan qalbu hanya dengan lafal kalam, baik lafal Al-Quran atau wirid, doa, zikir dalam salat, itu lafalnya saja, dia hadir hatinya bersama lafalnya saja. Atau yang kedua istihdar al-qalb ma'al lafzi wal ma'na, menghadirkan qalbu dengan tahu lafalnya, dengan hadir lafalnya di hati dan juga pemaknaannya. Dua hal yang berbeda. Yang pertama bagus, cuma tidak sempurna. Yang kedua lebih afdal daripada yang pertama. Dan yang kedua ini grade dan tingkatannya berbeda antar manusia. Berbeda juga dalam satu manusia antar keadaan dan konteks. Ya. Dari istihdar al-qalb fi shalah ma'al lafz dun al-ma'na. Misalnya ini, menghadirkan qalbu ketika salat, di hatinya itu termaktub lafal-lafal yang dia ucap. Artinya gini loh, kalau misalnya seorang imam dia hafal Al-Quran atau dia karena imam rawatib, maka dia menjadikan itu sebagai wasilah untuk memperbanyak hafalan dan memutkinkannya supaya betul-betul pakem hafalannya gitu loh. Maka dia murajaah, kemudian ketika menjadi imam subuh misalnya, maka kemudian di qalbunya itu termaktub lafal-lafal Al-Quran beserta bagian-bagiannya di mushaf yang tergambar di hatinya, dan dia fokusnya adalah bagaimana caranya supaya jangan sampai salah dalam membaca apa yang dia hafal.
Jadi fokusnya adalah murajaahnya gitu. Fokusnya adalah mengasuh mentalnya supaya kuat ketika menjadi imam dengan hafalannya. Apakah ini istihdar al-qalb? Naam, ini istihdar al-qalb. Tapi ini penghadiran hati bersama lafal saja, tidak makna. Gitu ya. Bersama lafal saja, tidak makna, tanpa makna. Ya ini tentu ini lebih mending, lebih afdal. Oke. Ada orang dia tidak istihdar al-qalb karena enggak memaktubkan, enggak merangkai lafal di kalbunya ketika salat, dan itu bahkan itu globalnya manusia. Bukankah banyak dari kita ketika baca Al-Fatihah di salat manapun tetap ya lisan baca Al-Fatihah tapi hati kemana-mana? Apakah ketika baca Al-Fatihah antum menghadirkan lafal-lafal Al-Fatihah di hati antum, atau memang itu sudah secara automatically, secara otomatis ya terlafalkan di lisan karena udah tiap hari kayak gitu? Apakah itu istihdar al-qalb? Enggak itu. Ya. Kalaupun iya ada ratio istihdar menghadirkan kalbu, maka itu sangat cetek. Karena yang diucapkan saja lisannya tersibukkan, hatinya terlalaikan dari lafal, apalagi makna, gitu loh. Karena menghadirkan lafal, wirid dan bacaan di kalbu itu adalah langkah menuju ke paripurnanya istihdar al-qalb, yaitu nanti makna. Kalau dari lafal saja sudah tidak termaktub di kalbu, maka apalah lagi dengan makna. Itu yang pertama. Yang kedua, istihdar al-qalb ma'al ma'na ma'al lafzi wal ma'na. Menghadirkan kalbu dengan lafal bacaan kalam dan juga maknanya, pemaknaannya. Itu hadir semua. Ini grade yang lebih tinggi. Dan untuk level ini, yaitu menghadirkan kalbu dengan lafal dan makna seluruhnya itu pun memiliki tingkatan yang berbeda-beda, yang tidak dibatasi. Ya, antar individu beda sesuai dengan keilmuan masing-masing. Itu satu. Kadang berbeda karena sesuai dengan konteks perasaan masing-masing. Kadang berbeda antara individu, bahkan dalam satu orang individu saja. Boleh jadi antara salat qabliyah subuh 2 rakaat dengan salat subuh 2 rakaat, mungkin nuansa yang berbeda, chemistry yang berbeda di hatinya membuat pemaknaan lafal bacaan di hatinya itu berbeda antar dua salat ini yang berdekatan padahal. Bahkan bisa jadi rakaat pertama subuh dengan rakaat kedua subuh, penghadiran qalbunya dengan lafal dan pemaknaannya itu juga berbeda sesuai dengan seberapa engehnya dia, sesuai dengan seberapa ngertinya dia tentang ayat atau bacaan, dan sesuai dengan luasnya makna yang dia fikirkan dengan lafal itu. Misalnya imam di rakaat pertama, misal imam membaca misal awal-awal surat Al-Mujadilah tentang hukum zihar, dan dia nggak ngerti tentang itu. Dia nggak ngerti ya. Imam di rakaat pertama subuh baca surat Al-Mujadilah halaman pertama, dan dia nggak begitu ngerti tentang maknanya. Taib, oke. Hadir nggak hatinya? Mungkin hadir hatinya karena ini adalah lafal menghadirkan kalbunya. Ya, dia faham bahwasanya di situ ada ayat-ayat tentang zihar, namun dia tidak begitu faham fikihnya dan tidak terjadi pada kehidupannya. Taib. Rakaat kedua, imam membaca akhir-akhir surat Al-Hasyr, yang mana itu penyebutan banyak sekali Asmaul Husna. Tiba-tiba kalbunya menyeruak, ya, yaitu ibaratnya seperti kalau bahasa Inggrisnya itu bursting into gitu, apa ya, inti apa makna itu seperti kayak
menerobos sesuatu yang tiba-tiba berada di alam yang lain gitu aja. Ketika dia mendengar imam ini membaca yaitu akhir Al-Hasyr yang di situ ada ayat, ada nama-nama Allah, dia langsung teringat pada Allah dan kasih sayangnya dan kebijaksanaannya terhadap takdir yang Allah berikan pada dirinya dan Masya Allah. Ini menghadirkan qalbu dengan lafal yang dia ada tahu ini lafalnya bagaimana, dia dengar lafalnya dan pemaknaannya itu masuk ke dalam hatinya. Ya. Bahkan boleh jadi antara menit dengan menit berikutnya penghadiran hatinya juga tingkatannya bisa beragam, berbeda sesuai dengan elingnya dia, sesuai dengan pahamnya dia. Nah, itulah manusia. Makanya penghadiran hati dengan, kalau sampai level penghadiran hati dengan lafal dan makna, maka itu sifatnya sangat nisbi dan juga tergantung dengan konteks. Tapi kalau antum sudah sampai itu, ya, dengan lafal dan makna juga di hati, maka disitulah ilmu berbicara. Ilmu berbicara. Taib, karena bisa saja hati hadir bersama lafal tetapi bukan bersama makna. فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها. Kalau memang hati antum hadir bersama lafal tapi enggak bersama makna, antum faham lafal yang antum baca, maksudnya faham bukan faham, antum tahu lafal ini yang antum baca subhan rabbil azim, lafal ini tahu bahasa Arab dan tahu bagaimana tulisannya. Kalau cuma itu doang, maknanya itu enggak hadir di hati, maka coba patut antum arahkan pikiran untuk memaknai makna dengan menepis bisikan-bisikan yang menyibukkan dan memutus sebab-sebab bisikan. Karena ternyata yang selama ini membuat kita itu nggak bisa menelisik makna dari bacaan kita, yang paling awal kejahilan, kebodohan, ketidakpahaman. Itu paling awal, itu dulu. Dan yang kedua, setelah memang paham, sebenarnya paham bukan karena bodoh, bukan yang kedua, dan ini yang sangat besar, yaitu bisikan-bisikan yang menyibukkan, atau bahasanya al-khawatir asy-syaghilah. Al-khawatir itu al-khatirah, jamak dari khatirah, yaitu selentingan pikiran, asy-syaghilah yang menyibukkan, ya, yang menyibukkan. Coba tepis khawatir itu. Khawatir itu adalah pikiran-pikiran, bisikan-bisikan. Makanya bahasa Indonesia ada istilah khawatir, itu dari bahasa Arab khawatir, yang artinya adalah selentingan-selentingan pikiran gitu loh. Ibnul Jauzi punya kitab namanya Saydul Khatir, yaitu pancingan selentingan pikiran maknanya. Nah, ini al-khawatir inilah yang menyibukkan, dan kalau bisa, yuk putuskan asbabnya, putuskan tali-tali sebabnya. Fa innal mawad idza lam tanqati' lam tansarif al-khawatir anha. Karena bila sebab-sebab tersebut tidak diputus, maka pikiran tidak akan berpaling darinya. Yang membuat antum kepikiran apa? Pasti ada sesuatu, pasti ada sebabnya. Pikiran itu pasti ada sebabnya. Kenapa kok kepikiran itu? Gitu loh. Cari sebabnya, putus rantainya. Itu. Maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wal mawad imma zahirah wa imma batinah. Sebab khawatir, sebab bisikan itu ada dua, imma zahir, imma batin. Sebab bisikan dalam salat, ya, sebab khawatir, sebab selentingan fikiran dalam salat ada dua kemungkinan. Ada sebab yang sifatnya zahir dan ada sebab yang sifatnya batin. Maka kata beliau, imma zahiratun wa hiya ma yushghilu as-sam'a wal basar. Sebab-sebab yang menyibuk, sebab-sebab bisikan yang menyibukkan kita dari salat, dari pikiran tentang salat, dari kekhusyuan salat yang bersifat lahir, itu bisa
dia berupa apa? Apa yang melenakan pendengaran dan penglihatan. Ini sebabnya sifat zahir. Ya, yang melenakan pendengaran seperti apa? Lagi sholat, kemudian sebelah ringtone nggak dimatiin. Ternyata ringtone-nya itu lagu yang kita juga suka dulu. Nah itu nggak bisa itu, repot, malah murojaah jadinya. Ya, nggak bisa itu, aduh. Atau ringtone-nya ringtone lucu, ya misalnya lagi sholat, ternyata samping ringtone-nya ringtone klakson roti misalnya. Ya, ya putra, klakson roti. Ya, kan jadi ketawa jadinya, orang lagi sholat ringtone-nya klakson roti. Ya, repot, kan? Atau ringtone-ringtone lucu lainnya, ini melenakan pendengaran. Jadi akhirnya tersibukkan, tiba-tiba ada ringtone roti gitu, akhirnya lapar. Nah udah susah. Ya kayak sekarang yang kita mungkin rasakan gitu. Jika tentang sesuatu yang melenakan penglihatan, ini yang bersifat zahir. Lagi sholat, kemudian lihat merek sarung di depannya. Nah ini susah nih. Mereknya apa? Gajah duduk. Kebayang gajah lagi duduk. Ya kan? Insya Allah ya benar juga, gajah duduk gimana tuh? Ya kan? Kayaknya ini gajah duduk ini memang asalnya di tahun gajah. Karena ketika gajah-gajah itu mereka disuruh untuk menyerang Ka'bah, enggak, mereka akhirnya duduk. Jadilah gajah duduk. Nah gitu. Padahal yang lagi dibaca surat Al-Baqarah, ya kan? Nah, itu pendengaran dan penglihatan, gara-gara penglihatan. Makanya Nabi SAW sampai level Nabi SAW itu apa? Beliau diberi pakaian yang mana pakaian tersebut ada rendak dan garis-garisnya. Akhirnya beliau nggak mau pakai lagi habis itu. Ini menyibukkanku dari sholatku. Subhanallah. Ya tentu bukan berarti bahwa saya pakaian bermotif dan berendak itu makruh, enggak juga. Karena ini dikembalikan kepada individu masing-masing yang juga kadang uruf dan ras atau suku itu ya berbeda pandangan. Mungkin kalau orang Saudi ya yang bajunya polos-polos ketika sholat pakai apa jubah gitu putih, udah polos gitu aja. Ya mungkin beda dengan kita orang Jawa atau Sumatera yang ya pakai sarung bermotif, jarang yang pakai sarung polos, itu kembali kepada uruf ya. Ya cuman itu tetap posibilitas untuk terlenakan dengan pendengaran atau penglihatan ya mungkin. Nah sekarang sebab penyibukan, sebab bisikan yang bersifat batin. Yang bersifat batin yaitu seperti apa? Dikatakan wa asyad, kata beliau. Dan ini lebih berat, dan memang lebih berat ikhwan. Kesibukan batin itu lebih berat daripada kesibukan zahir. Betapa banyaknya orang yang diam dan batinnya sibuk. Dan betapa banyaknya orang yang bergerak dan batinnya kosong. Enggak. Banyak orang naik motor 60 km per jam, otaknya nggak ada isinya. Atau nggak mikir apa-apa. Bayangkan itu. Banyak. Diem aja. Nggak ada pikiran. Dan memang biasanya nggak punya pikiran. Padahal geraknya cepat. Tuh lihat. Ada orang lagi diem duduk gitu di masjid diem. Atau di kajian kayak antum diem. Tapi batinnya apa? Sibuk. Sibuk. Mikirin ini awal bulan tapi duit kok nggak ada ya. Nah itu. Tuh lihat batinnya sibuk. Dan itu lebih berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ujian yang paling diawali, yang paling awal disebutkan di ayat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Diawali dari paling awal itu ujian yang terberat adalah khauf. Kekhawatiran, ketakutan.
Karena ini ujian batin. Al-ju' ini ujian lapar. Memang lapar itu ada sifat batiniah juga, tapi ada juga sifat material. Karena lapar berarti butuh makanan ya. Kita kan nggak makan maknawi, kita kan makan sesuatu yang sifatnya material. Ya, baru kemudian paling akhir kekurangan harta, anak, keluarga, jiwa, ada yang meninggal, makan dan seterusnya. Begitu. Maka kesibukan batin ini yang lebih asyad, lebih berat. Maka dikatakan di sini, kaman tasha'abat bihil humumu fi awdiyatid dunya, seperti orang yang didera oleh tumpukan kesedihan di lembah-lembah kehidupan dunia. Kehidupan dunia, awdiyatud dunya, lembah-lembah. Ini pengkiasan dan penggambaran seolah-olah manusia itu pikirannya itu berada di lembah-lembah dunia dan dia tersibukkan di situ dengan kesedihan-kesedihan yang menerpa karena banyaknya angin di lembah itu. Bayangkan antum sendirian di lembah, dan lembah itu memang indah, tapi tempatnya binatang-binatang mencari minum. Karena biasanya di lembah itu di tengahnya ada sungai dan semisalnya. Dan antum khawatir di situ ketemu dengan binatang-binatang liar dan buas. Nah, di sini khawatir atau di sini tumpukan kesedihan di lembah-lembah kehidupan dunia. Al-humum disebutkan dalam kitab. Al-humum jama' dari ham, dan ham itu adalah pikiran-pikiran akan masa depan yang dikhawatirkan. Itu humum, beda ya. Ya, ham itu pikiran-pikiran dikhawatirkan akan masa depan. Ada mungkin sudah pernah memberitahu antum bedanya huzn, kesedihan, dengan ham, galauan. Sedih sama galau itu beda. Ya, sedih tentang hal yang telah berlalu. Adapun ham untuk yang akan ke depan, berupa khauf, kekhawatiran, ketakutan nanti gimana. Nah, itu ham itu. Dua hal yang berbeda, ikhwan. Dua hal yang berbeda. Ya. Dua-duanya sama-sama ada korelasinya terhadap keharusan untuk beriman kepada takdir Allah. Kalau hazan atau huzn, apa yang telah berlalu? Orang kadang kepikiran sedih dengan apa yang telah berlalu, kehilangan, itu sudah berlalu. Tapi dia tetap sedih, gitu. Tapi kalau ham, kegalauan, itu kan ke depannya. Nanti gimana? Ini dapat nggak nanti? Terus ini gimana caranya? Nah, itu ham. Dan pengalihan atau bisikan-bisikan yang mengecoh dalam sholat itu rata-rata tentang humum, yaitu kegalauan nanti gimana. Itu. Ya, nanti gimana. Itu kebanyakan itu ya. Nah, jadi orang ini ditumpuk oleh humum, bukan kesedihan sebenarnya, lebih tepatnya itu kegalauan di lembah-lembah kehidupan dunia. Fa innahu la yanhasiru fikruhu fi fannin wahid. Pikirannya tidak terbatas hanya di satu bidang saja. Walam yughnihi ghaddul basar, menundukkan pandangan tidak cukup baginya. Lihat, orang yang hatinya tersibukkan, dia merem aja, itu tetap kepikiran. Sholat nih dia, kepikiran tentang besok ini gimana nih. Besok misalnya mau pergi ke suatu tempat tapi nggak ada duitnya misalnya. Itu ngeliatin karpet warna hijau. Hijau kan duit ya. Aduh, pikiran. Udahlah, merem tetap aja kepikiran. Karena namanya batin, pikiran itu walaupun menundukkan pandangan, dia tetap aja. Ya. Kalau misalnya antum melihat, misal laki-laki kan suka dengan perempuan yang gelis ya, perempuan cantik. Lagi jalan ngeliat, cantik Masya Allah, sampai hampir jatuh antum melihatnya. Masya Allah, cantiknya. Terus habis itu nundukin pandangan, tapi kalbu antum masih tersibukkan dengan wajah cantiknya.
Walaupun antum merem, antum colok mata antum juga tetap aja hati antum keinget dengan wajah cantiknya. Nah, ini namanya bisikan batin. Maka dikatakan li'anna ma waqa'a fil qalbi kafin fil ishtighal bih. Karena apa yang terjadi dalam hati sudah cukup menyibukkannya. Itulah kesibukan batin itu lebih keras daripada kesibukan fisik. Karena kesibukan batin walaupun fisik tidak tersibukkan, namun batin bekerja dengan kesibukannya. Lalu kalau kita udah tahu nih seperti ini konsepnya atau mind mappingnya, apa obatnya? Karena itu yang kita perlukan sekarang, bukan hanya sebatas tahu, tapi bagaimana menanggulanginya. Nah, ini akan disebutkan ini dengan cukup panjang dan penting ya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa ilaju dzalika in kana minal mawaddi adh-dhahirati biqat'i ma yushghilu as-sam'a wal basar wa huwa al-qurbu min al-qiblah wan nadhari ila mawdi'i sujudi wal ihtirazu fi as-salati min al-mawadi'il manqushah. Nah, di sini obatnya ada untuk yang zahir dulu. Bila sebab tersebut bersifat zahir, yaitu pendengaran dan penglihatannya bermasalah dengan suatu sudut atau tempat atau spot, maka caranya memutuskan apa yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan. Kalau misalnya anak lagi nonton dan suaranya menyibukkan pendengaran kita, lepas lagi sholat sunnah di rumah, maka volumenya kecilin atau matiin. Ya, matiin volumenya, bukan matiin anaknya ya, matiin volumenya. Ya. Kalau misalnya kita termasuk orang yang mudah tertaswis atau mudah terganggu penglihatannya dengan pemandangan karena mungkin visual kita itu sangat tajam dan sangat masuk pikiran. Kalau misalnya sejadah ini motif-motifnya mengganggu, maka ya cari motif sejadah yang polos. Begitu. Karena sebagian sejadah itu motifnya memang mengganggu, Pak. Karena sebagian sejadah itu kalau anak pribadi itu kadang ada banyak tuh sejadah-sejadah yang kok pas diperhatiin kok jadi muka setan. Anak pribadi ya. Iya. Kok ada mata terus mulutnya nganga gitu, padahal maksudnya bunga, tapi karena gimana ya konsepnya tuh, kadang muka setan gitu ya. Ada di suatu masjid apa biasa ikhwan sunnah juga ngaji situ, pakai sejadah, setiap di situ tuh ada setan mata gitu, tapi ininya senyum gitu, kayak ini anak kok kalau sholat kayak ini ngeliat setan senyumin anak gitu loh. Masa anak senyum balik kan gak enak kan. Nah, coba itu penglihatan itu tutup pakai apa kayak gitu. Nah, itu kalau sifatnya zahir, mendekat ke kiblat, memandang ke tempat sujud. Nah, ini masalahnya tempat sujudnya kayak gini kadang-kadang. Ada juga sebagian masjid itu pakai karpet atau sejadah buat imam khusus. Sejadah yang sifatnya apa ya? Kalau antum kan sholat di apa ini karpet kayak gini biasa oke lah, normal. Tapi ada sejadah yang kasihin banget nih imam nih, nggak dikasih apa-apa. Iya. Ada. Oh ada. Iya. Di mana ini ya? Dikasih sejadah imam khusus. Ada di belakang sini. Berarti pas jadi imam di situ berarti. Ada taib. Oh di belakang mimbar. Oh iya tuh ya. Oke. Iya. Nah ini kan ada juga yang pernah ngerasain dikasih sejadahnya. Sejadah yang sifatnya bisa los gitu ke bawah, apa sih namanya? Ces gitu kalau kita rembes ke bawah gitu loh. Bukan masalah lembut, dia tuh ada anginnya di dalam gitu, jadi kayak busa mungkin ya dalamnya ya. Jadi kita kalau pas sujud, ces gitu tuh,
Itu kalau anak pribadi mengganggu itu. Karena ngerasa gimana ya? Nggak enak kalau anak pribadi ya. Mungkin bagi sebagian orang nyaman, iya buat tidur, emang enak itu buat tidur, asik itu. Tapi kalau anak nggak bisa, nggak enak, just gitu kayak gitu. Ada juga sejadah yang polos, tapi di bagian kita sujudnya itu ada gambar Ka'bah. Itu anak nggak bisa tuh kayak gitu. Iya, syukur-syukur gambar Ka'bah. Kalau gambar dakocan lebih nggak enak lagi itu. Itu gambar Ka'bah di situ. Anak nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Karena ini polos, ini tiba-tiba ada gambar. Berarti kita fokus gambar. Jadi enggak. Memang harusnya kepikiran tentang Ka'bah. Enggak, tapi enggak semua orang kayak gitu. Termasuk anak-anak enggak bisa. Kalau emang polos sekalian. Kalau memang bermotif sekalian semuanya gitu loh. Jadi jangan polos tiba-tiba ada motif di sini, di tengah-tengah gini lagi. Ketika kita cium, ibarat kita cium Ka'bah, anak enggak bisa kayak gitu. Ya begitu. Nah, orang beda-beda memang ya. Nah, jadi itu yang zahir. Tapi itu sebenarnya masih ringan karena apa? Di sini kan solusinya ya udah, hilangkan hal yang menyibukkan pandangan dan penglihatan dan pendengaran itu. Pandang ke kiblat, pandang ke tempat sujud, menjauhi tempat-tempat yang berhias atau maksudnya tempat-tempat yang di padanya itu ada hiasan-hiasan sehingga menyibukkan pandangannya atau penglihatannya atau pendengarannya. Al-mawadi' al-manqushah, yaitu tempat-tempat yang di situ ada ornamen-ornamen dan hiasan seperti sejadah-sejadah sekarang. Ya banyak yang seperti itu. Wa an la yatruka 'indahu ma yusghilu hissah, dan tidak membiarkan perkara yang menyibukkan indranya dari pendengaran maupun penglihatan. Kalau misalnya dekat rumah banyak kuli bangunan lagi kerja, ngetok-ngetok dia nggak bisa sholat di dekat situ, maka daripada emosi dia sholat di tempat lain yang terhindar dari itu. Ya. Tapi kadang-kadang ada pendengaran yang mana justru mendengar sesuatu itu malah semakin membuat dia khusyuk. Seperti apa contohnya? Yaitu aliran sungai misalnya. Bisa ya. Kadang sebagian orang suka tuh sholat di dekat aliran sungai. Aliran yang agak kalem, sebenarnya kayak belakang ini mungkin kan ketika antum sholat terus dekat dengan suara air sungai gitu, air kali itu enak rasanya. Oh, kayak rasanya surgawi banget gitu loh, padahal got ya. Tapi mungkin senang dengan suara itu. Nah kalau membuat dia semakin khusyuk dengan suara itu nggak apa-apa, iya. Karena ini bukan dalam rangka menuntut ilmu atau menghafal, tapi dalam rangka mengkhusyukkan ibadah, ini beda. Para ulama mereka mengatakan kalau antum belajar atau antum menghafalkan jangan dekat-dekat kali gitu. Itu dibahas oleh para ulama di kitab-kitab manhaj ilmu. Jangan menghafal dekat kali. Kali zaman dulu maksudnya yang masih jernih. Karena apa? Karena itu akan membuat hati antum tersibukkan dengan pemandangan indah atau dengan suara-suara air gitu loh. Ya, tapi lebih afdol antum menghafalin sesuatu itu di tempat kosong atau sepi gitu loh. Ya, kata sebagian ulama. Tapi sekali lagi orang beda-beda ya. Ada yang tetap baik hafalannya ketika di tempat-tempat itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ketika Nabi salat sementara di depannya ada al-anbijaniyah, pakaian yang memiliki corak. Beliau membahaskannya dan bersabda, innaha alhatni anifan an salati, sesungguhnya pakaian bercorak ini bermotif ini melalaikanku dari salatku tadi. Taib. Kemudian kita berlanjut ke yang lebih asyad, lebih penting lagi nih, yaitu wa in kana minal mawadil batinah. Kalau sebab terlenaknya tersebut bersifat batin, itu pikiran, fatariqu ilajihi an yaruddan nafsu qahran. Ya, itu Xiaomi ya. Ya. Karena itu alarm ana tahun 2015. Jadi terkenang anak. Nah, ini namanya apa? Gangguan batin. Nah, gitu. Jadi kepikiran gitu. Nah, ini.
Maksudnya gangguannya di Anda bukan di antum, ya. Taib, cara mengatasinya adalah ayyarud dan nafsu qahran ila ma yaqra'u fi salati wa yushghiluha bihi an ghairihi. Cara mengatasinya adalah memaksa kembali kepada apa yang dibaca dalam salat, ya, dan menyibukkan diri dengan bacaan dalam salat. Ya, cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang berdesir di kalbu yang bukan bagian dari salat adalah antum kembali ke track yang semestinya, yaitu fokus di bacaan salat antum. Sibukkan diri padanya, dengannya. Wa yasta'idda lidzalika qabla ad-dukhuli fi shalah. Ini penting. Menyiapkan diri untuk sibuk dengan dengan lafal dan makna ketika sholat. Siapkan itu sebelum sholat. Siapkan itu sebelum sholat dengan apa? Dengan bi'an yaqdi ashghalah. Dengan coba selesaikan dulu kesibukan-kesibukan antum. Nah ini. Tuntaskan dulu tuh pikiran antum sebelum sholat. Udah, tuntaskan. Selesaikan. Selesai. Antum itu adalah persiapan supaya sholat antum fokus. Makanya kata Nabi SAW, la salata bihadrati ta'ami wala an yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan sholat kalau misalnya antum, kalau misalnya udah ada hadir makanan untuk antum. Dan jangan sholat kalau antum betul-betul menahan dua jalur kencing atau BAB. Ini pun ada fikihnya. Rasul bilang jangan sholat, la sholata, tidak sholat, jangan sholat ketika di konteks seperti itu. Bihadrati ta'am, kehadiran makanan. Maksudnya kehadiran makanan itu syaratnya apa? Satu, antum memang butuh makanan itu karena lapar. Kedua, makanan itu sudah tersedia atau bentar lagi tersedia. Karena kalau konteksnya benar nih, lagi lapar dan makanan ada, kira-kira pas sholat nanti pikir apa? Makanan. Ya, tuntasin dulu kata Nabi SAW. Makan, gitu. Dan jangan juga sholat ketika lagi apa? Menahan keras BAB atau BAK. Sampai merinding gitu loh. Sampai pori-porinya mencuat semua itu. Dingin lagi. Yang samping juga ngintip. Merinding dia. Ada sampingnya kepikiran juga nih, kayaknya dia kalau enggak karena ketakutan terlalu khusyuk atau kayaknya pengen BAB deh. Kalau dari gerakannya tuh gelisah sendiri kayak pengen BAB nih, ya kan? Maka ya udah, daripada dia BAB di situ, ya kan, masjid lagi, ya udah pulang sana, kamar mandi, ya putuskan itu, ya tuntaskan dulu kesibukan-kesibukannya, selesaikan dulu itu. Siapkan diri sebelum sholat dengan selesaikan kesibukan-kesibukan itu. Wa yajtahida fi tafrighi qalbihi wa yujaddida ala nafsihi dhikral akhirati wa khatral qiyami bayna yaday Allah azza wa jalla wa hawlal matla'. Berusaha memfokuskan hatinya, memperbarui ingatan diri terhadap akhirat. Jadi sholat itu tuh yang diingat tuh akhirat, coba gitu loh. Nanti gimana gitu. Akhirat, kesudahan dirinya, ini dunia ini kecil gitu. Ingat kematian. Yang kata sebagian dari ulama, mengingat kematian itu menyempitkan yang lapang dan melapangkan yang sempit. Apa maksudnya? Mengingat kematian itu menyempitkan yang lapang dan melapangkan yang sempit. Artinya mengingat kematian menyempitkan yang lapang. Kalau antum lagi lapang, lagi senang, lagi berbahagia dan banyak sekali materi yang Allah berikan kepada antum dari rezeki, antum ingat kematian, maka antum akan merasa bahwa semua itu sedikit sebenarnya dibandingkan dengan akhirat. Dan mengingat kematian juga
melapangkan yang sempit. Ketika antum lagi sedih, ketika antum lagi kesulitan, ketika dunia ini kok serasa sempit, antum ingat kematian, maka hati menjadi lapang. Dan hati itu sebenarnya bagaimana cawan keduniaan antumnya di hati antum. Cawan keduniaan maksudnya kehidupan keduniaan antum ya di hati antum. Mizannya di hati antum. Kalau hati ini sempit, ya dunia ini sempit. Kalau hati ini lapang dan luas, terasa legowo kemana aja. Sebagaimana kata mereka, hati senang walaupun tak punya uang. Ya kan? Pernah dengar? Pasti orang-orang dengan usia antum ya hati senang walaupun tak punya uang. Kenapa hati senang walaupun tak punya uang? Karena nggak punya pikiran, gitu loh. Jadi bukan hatinya itu nggak terpatok di uang aja gitu loh. Nggak punya uang, masih bisa ada hal lain kok, masih bisa ada celah lain kok. Nah itu lebih luas hatinya. Ya, ada orang sesembahannya adalah ngumpul sama teman, makan nggak makan, yang penting ngumpul, giliran mati bareng kan. Nah itu kenapa? Makan pada kebutuhan, tapi nggak mikir yang penting ngumpul. Karena apa? Yang dia sembah adalah persahabatan. Maka kalau seseorang ingat kematian, mengingat kematian memperluas yang sempit dan menyempitkan yang luas, gitu. Jadi kata Nabi, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan itu supaya hati kita balance. Orang yang hatinya balance secara syar'i adalah orang yang sering mengingat kematian. Kenapa begitu? Karena ketika dia senang, enggak terlalu senang. Ketika dia sedih, enggak terlalu sedih. Ketika dia senang, dia akan lihat, ini semua kesenangan ini akan ada hisabnya di hari akhir. Akhirnya jangan terlalu senang. The worst is yet to come gitu loh. Tapi ketika lagi sedih, dia ingat janji Allah sehingga dia bangkit termotivasi. Itulah seorang mukmin kayak gitu. Itulah mengapa seorang mukmin itu ketika lagi kesulitan bisa bersabar, ketika lagi kesenangan bisa bersyukur. Ya karena dia ingat bahwasanya semua ini ada endingnya. Jadi kalau sedih ada endingnya, kalau senang pun ada endingnya. Ya syukurin, bersyukur, dan jangan terlalu memperluas dunia ini. Nah itu ya, memperbarui ingatan diri terhadap hari akhir. Ingat ketegangannya berdiri di hadapan Allah, dan ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ingat kengerian hari kiamat. فَإِنْ لَمْ تَسْكُنْ الْأَفْكَارُ بِذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَفَكَّرُ فِيمَا أَهَمَّهُ وَاشْتَهَاهُ. Nah, kalau misal dia itu udah fokus hatinya, udah dia memperbarui ingatannya akan kengerian hari akhir, bagaimana di hadapan Allah, ingat kematian, dia udah berusaha, tapi belum juga hatinya tenang dengan hal-hal itu, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia sedang memikirkan apa yang dia sukai dan gandrungi. Falyatruk tilka syahwat wal yaqta' tilka al-alaiq tilka. Maka hendaklah dia membuang hawa nafsu tersebut dan memutuskan gangguan-gangguan tersebut. Apa maksudnya? Gimana jemaah? Gimana? Nih, misal antum tahu kolagen nggak, Pak? Kolagen itu kan untuk memperbagus kulit, gitu. Maksudnya memutihkan kembali, menunda masa penuaan kulit, ya, menyegarkan kulit kembali, kan kolagen tuh. Antum beli suplemen kolagen, gitu kan? Itu kan insya Allah bisa tuh ya buat memperbagus kembali kulit, ya. Namun kemudian tetap aja antum main layangan. Paham Pak? Jadi antum nih kulit udah menua nih, atau udah menghitam gitu kan.
Tapi antum pengen kembali ke masa muda gitu, pengen grace lagi gitu loh, cerah lagi gitu loh. Karena beberapa teman itu udah kritik, Pak, kok antum sekarang lebih malam ya gitu. Ya, itu alarmnya dimatiin, Pak. Karena itu membuat anak terkenang masa lalu. Nah, kemudian HP orangnya ada, Pak, HP-nya, Pak. Lagi ke kamar mandi. Nah, antum beli suplemen dari beberapa produsen untuk bisa membuat antum cerah lagi kulitnya misalnya. Ya. Dan suplemen ini terbukti pada banyak orang, ini insya Allah manfaat nih, direview oleh banyak orang gitu kan. Dan beberapa dokter juga mereview karena dipromosikan gitu. Maka diminum rutin sesuai dengan anjuran yang ada di kemasan itu. Sebulan, 2 bulan, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Waduh, nggak tahu nih. Malah tambah hitam. Ternyata penyebabnya adalah tiap sore atau siang dia main layangan di depan kali, dekat kali. Layangan. Dan teman-teman yang juga suka main layangan, jumhur dari mereka rata-rata juga sama warnanya. Ya. Iya. Dan belang-belang juga gitu loh. Nah, mandi juga jarang, subhanallah. Ya udah. Kok saya padahal udah nelen suplemen loh, udah makan ini makan itu loh, tapi tetap aja kok warnanya gini ya. Ya, berarti salahnya bukan di suplemennya. Salahnya di ininya. Yaitu berjemurnya ini. Besok-besok kalau bisa main layangannya jangan di tempat terbuka, tapi di aplikasi aja, cari alat main layangan aplikasi apa gitu, mungkin ada. Ya kan? Saya nggak tahu dia ada nggak di Google Play itu. Layangan. Ya, layangan korps gitu kan ya. Nah, gitu. Ada orang minum obat, minum suplemen ini dan seterusnya, tapi lifestyle dia atau gaya makanan dia itu tidak menunjang. Nah, berarti sekarang yang harus diputus siapa? Itu tuh, buang hawa nafsu tersebut dan putuskan gangguan itu yang menyebab nggak berefek. Antum mengingat kematian, tapi hati itu masih terpatri ke dunia. Ya sebenarnya ini kontras. Antum minum suplemen, tapi antum juga isinya makanan ya tunjang lah, kemudian kolesterol tiap hari, santan, bahkan santan masih utuh, makan juga gitu kan. Ya udah. Mau gimana? Ya duit habis banyak, tapi tetap aja lifestyle kayak gitu. Nah, seperti itu ya, Wan. Ya. Maka terjemahan aja Anda baca biar agak cepat. Ketahuilah, bila penyakit sudah bercokol dengan kuat, maka yang berguna melawannya hanyalah obat yang kuat pula. Makanya dokter itu lebih ngerti dosis untuk pasiennya setelah mengecek. Gitu kan? Oke, dokter itu nggak bisa secara online. Kadang ya secara online bisa, cuman kan harus ada konsultasi. Nggak bisa memvonis orang ini sakit ini pasti harus minum ini. Belum tentu. Kadang-kadang bahkan obat. Ya mungkin karena sekarang penyakit beragam dan manusia karena konsumsinya membeda-beda ya. Sekarang kan varian makanan itu macam-macam. Kalau dulu anak sakit kasih obat sumeng selesai. Kalau sekarang anak sakit cari obat sumeng nggak ketemu-temu karena udah nggak dijual sekarang obat sumeng. Antum antara Decolgen, Panadol, ini itu aja orang beda-beda, ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Itu faktor juga, kadang faktor makanan, faktor ini beda-beda. Nah, di sini obat pun dosisnya sesuai dengan seberapa penyakit dia. Ada orang punya sakit jantung, dia nggak hamil. Ada orang punya sakit jantung, lagi hamil, ya treatmentnya harus beda. Gitu loh. Nah, begitu juga dengan penyakit hati. Kalau penyakit bercokol dengan kuat, maka yang berguna melawannya hanya obat yang kuat pula. Bila penyakit kuat, maka ia akan menarik orang yang sholat
Dan orang yang sholat juga berusaha menariknya sehingga terjadi tarik-menarik sampai selesai sholat. Jadi sholatnya itu isinya apa? Isinya perdebatan antara dia mau khusyuk sama dia mau mengkhayal. Jadi tarik-tarikan itu. Perumpamaan ini bagus nih. Perumpamaan hal ini adalah seperti seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon, dia pengen nenangin pikiran. Ya. Gimana? Antum misalnya lagi habis dagang, capek gitu ya. Bawa apa gitu. Kayak zaman dulu kan dagang pakai inian, apa namanya? Ini apa namanya? Pikulan. Dulu dagang kerupuk aja, Pak. Itu pakai pikulan dan gede banget ininya kan. Iya kayak apa gentong gitu gede banget itu. Itu padahal isinya apa? Kerupuk gitu. Masya Allah dulu. Sekarang kayak nggak ada itu. Subhanallah. Sekarang pakai motor dong, gitu kan. Dulu zaman dulu, sekarang udah punah itu. Udah purbakala. Misalnya lagi capek kayak gitu kan capek. Namanya pedagang ngasok kan pengen istirahat. Terus biasanya dulu kan pedagang kayak gitu kan istirahat di bawah pohon gitu. Dia mengasok naungan shelter yang bernama tree. Ya gitu kan. Pohon gitu. Nah, lagi pengen tidur, pengen nenangin pikirannya, namun kicau burung-burung mengacaukannya. Ini burung-burung berisik banget nih di ranting-ranting nih. Sementara tangannya memegang sebilah kayu untuk ngusir burung-burung. Pergi loh, berisik banget sih, gitu kan. Pikirannya belum tenang, namun burung-burung itu sudah kembali lagi. Dia udah ngalau, pergi. Burung-burung pergi. Tapi nanti datang lagi tuh burung-burung. Balik lagi, sehingga mereka burung-burung ini menyibukkannya lagi. Maka dikatakan kepada orang ini, Mas, Bang, apa yang terjadi pada abang ini tidak akan berhenti. Kalau abang ingin bebas, maka tebanglah pohon itu. Artinya tebanglah sampai sumbernya, sampai penyebab mengapa burung-burung ini datang. Kenapa burung-burung? Ini bukan salah burung, emang dia kayak gitu tabiatnya. Hinggap di ranting-ranting pohon. Kalau emang nggak mau diganggu burung-burung itu, ngehalau, tetap aja burung itu akan balik karena emang kayak gitu tabiatnya. Ya udah sekarang ya itu bang pohonnya. Demikian juga pohon hawa nafsu. Ya. Bila ia sudah membumbung tinggi dan dahan-dahannya bercabang, karena hawa nafsu itu juga bercabang-cabang, maka pikiran-pikirannya akan tertuju kepadanya seperti burung-burung yang tertarik kepada pohon dan lalat tertarik kepada tempat kotor. Kalau di kalbu antum ada cinta dunia, maka wajar setan itu bolak-balik mengunjungin antum. Berkicau di hati antum karena cinta dunia. Karena menempatkan space di hati antum porsi cinta dunia, ya itulah lumbungnya setan. Itulah posnya setan. Terus ke situ. Lah kalau antum misalnya setan jangan kemarin apa? Ya kata setan mau tugas gua. Ya kan? Lah sekarang berarti apa yang harus dihilangkan? Ya ini penyebabnya. Ketergantungan, kecanduan dan cinta dunia ini dia yang harus dihilangkan. Gitu. Kalau antum, ya betul sih antum sibuk mengusir setan tuh, ta'awudz dan seterusnya. Betul, tapi gini loh, kalau memang antum pengen khusyuk, terbebas dari itu, walaupun setan nggak bakal terus-menerus aja pasti akan mengganggu antum. Tapi kalau antum hanya sibuk mengusir saja, kapan fokusnya? Ya enggak? Antum misalnya makan di luar banyak lalat. Antum sibuk ngusir lalat, ya balik lagi itu lalat lah. Namanya antum ada makanan, ya kan? Udah gitu aroma makanannya ini lagi ngundang lalat. Ya, datang terus lalatnya. Sarannya apa? Imma antum udah nggak usah makan itu, cari makanan lain, atau antum masuk ke masjid. Masuk supaya apa? Lalat, ya nggak dikerudin lalat. Iya, gitu kan? Akibatnya kalau cuman ngusir aja yang antum lakukan, akibatnya umur yang berharga habis hanya untuk mengusir apa yang tidak bisa terusir. Dan sebab hawa nafsu yang menghadirkan pikiran-pikiran ini adalah cinta kepada dunia. Tuh. Nabi SAW kan nyuruh kalau kita digoda syaitan ketika lagi sholat, apa? Hadap kiri, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir meludah.
Apakah kerjaannya selama sholat itu ngeludahin terus? Enggak kan? Enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang samping lama-lama, lu ngejek gua apa sih? Lu ngejek gua ya? Dari tadi ngeludahin gua mulu gitu kan? Ya kan? Atau yang ada sebenarnya minimal risih. Akhirnya ganggu orang. Lah dia akhirnya sholatnya malah nggak sah gara-gara dia ngeludah terus tuh. Sampai basah di sini gitu kan. Nggak ada itu kayak gitu. Sekali aja udah. Ngeludah. Dah. Setelah itu apa? Move on. Lanjut. Fokus benar-benar. Bismillah. Jadi tugas kita itu bukan cuma ngusir terus. Kalau ngusir terus nggak habis lah waktu kita untuk ngusir. Ya subhanallah, ngusir terus habis waktu untuk ngusir sehingga nggak dapat sholatnya. Dikatakan kepada Amir bin Abdul Qais, apakah jiwa membisikimu dengan perkara dunia kepadamu dalam salat? Dia menjawab, ujung anak tombak berkelebatan menusukku adalah lebih aku sukai daripada aku mendapati hal itu. Itu berarti di sini Amr bin Abdul Qais betul-betul beliau ketika lagi salat itu menghilangkan segala athar dan segala pikiran tentang dunia. Dah. Tapi di zaman itu ya, kalau zaman sekarang ini subhanallah susah. Ketahuilah bahwa memutuskan cinta dunia dari hati adalah sesuatu yang sulit. Menghilangkan secara total terasa berat. Maka hendaknya diarahkan dengan sungguh-sungguh kepada apa yang memungkinkan darinya dan yang memberikan pertolongan dan taufik hanyalah Allah semata. Maka tugas kita sekarang gimana caranya supaya sholat khusyuk. Semua dari kita ini tugasnya itu, termasuk anak. Apalagi anak. Ya, begitu ya jemaah sekalian. Namun tadi frame-nya sudah kita pelajari ya. Jadi antum tugasnya bukan ngusir terus, tapi putuslah rantai itu ketika sebelum sholat. Dah, gak usah lagi pikirin dunia. Orang banyak yang salah dalam memahami hal kayak gini. Lepaskan lu cuti dunia, tapi caranya banyak orang, sebagian orang, beberapa orang tuh caranya adalah dengan menaruh semua dari pernak-pernik kantongnya, isi dunia kantongnya ditaruh semua di tempat sholatnya. Paham nggak Pak? Biasanya kadang antum lihat om-om tuh pakai celana jeans ya, kemudian dia sebelum sholat kunci mobil taruh, ya kan? Terus habis itu duit taruh, dompet ditaruh, Marlboro ditaruh juga sama koreknya sekalian, ya kan? Itu dengan alasan apa? Saya harus melucuti segala dunia di sini. Subhanallah, salah, antum salah, salah. Makanya anda heran, orang tuh ngapa naruh benda di situ banyak gitu loh. Kalau HP mungkin iya mungkin supaya mungkin nggak pas sujud atau apa nggak kelekuk gitu mungkin ya nggak ganggu. Mungkin taruh itu kacamata juga taruh mungkin maksudnya bukan masalah dunia ditaruh bukan, tapi memang kebutuhan aja untuk supaya enak nanti sujudnya atau gimana. Tapi kalau kuda garam taruh, Samsuta. Itu toko atau apa itu? Anda ngeliat kayak gitu, subhanallah, itu ngapain rokoknya taruh situ? Ini masjid, ngapain antum naruh rokok di situ? Pengen pamer antum rokoknya itu. Gini Marlboro taruh. Gini gudang merah nggak mau naruh, dia malu dia, kan? Tuh lihat. Kenapa harus naruh-naruh kayak gitu? Kunci motor, kunci mobil, dan seterusnya. Kunci pun banyak itu. Udah kayak korun. Kunci banyak, subhanallah, ngapain naruh-naruh? Kalau nggak ada butuh nggak usah. Ya, malah justru kadang-kadang ketika soal kayak gini naruh benda-benda itu, ya, matanya menuju ke benda-benda itu. Marlboro nih, gitu kan? Ntar beli apa lagi nih ya? Nah, mikir apa? Subhanallah. Ya itu, putuskan itu cinta dunia dan itu sangat berat Pak. Berarti harus dipersiapkan sebelum sholat gitu. Ya, wallahu alam itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Adapun makna ketiga dan rinciannya nanti juga akan dibahas pada pertemuan depan dan sepertinya di hari Sabtu pekan depan. Anda minta dimajukan karena Sabtu pekan ketiga. Anda juga termasuk yang diundang ikutan daurah Syekh Ibrahim di Al-Barakah.
Jadi bukan ana yang ini, bukan ana hadirin doang. Ya, jadi pekan ketiga nanti ana nggak bisa. Jadi pekan kedua, ana minta sama Pak Aldo pekan kedua. Pekan depan insyaallah kita ketemu lagi untuk membahas berikutnya. Biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada soalan jemaah? Tidak ada, clear semua insyaallah. Silakan, Pak. Fadhal. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga memberikan keberkahan bagi keluarga Ustadz. Amin, amin. Pertanyaan saya Ustadz menyangkut masalah kekhusyuan. Sering kita melihat Kerusuhan. khusyuk, ya, Ya. khusyuk. Ya. Enggak khusyuk. Sering kita melihat ada seorang sebelum sholat dia membaca qul a'udzu birabbil nas segala macam. Apakah itu memberikan semacam kekuatan untuk lebih khusyuk? Kemudian kedua, dari sisi syar'i sunnah, apakah itu Apa ya, membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas. qul a'udzu birabbin nas Kapan? kemudian Sebelum sholat. Oh, biasanya itu yang biasa imam gitu, imam. Iya. Nah, itu. Iya, qul a'udzu birabbin nas ya itu. Kadang baca, kadang ayat kursi, beda-beda imam tuh. Ya Ustadz. Nah, itu seperti apa Ustadz? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu bid'ah, Pak. Itu semua bid'ah. Ya. Sengaja ada yang baca apa ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Yang belakang tuh lama banget sih, lama banget nunggu aja. Masih prepare lagi semua. Ya. Baru kan. Allah. Oh ya, usolinya belum. Iya, usolinya belum. Sholli fardhu. Nawaitu shauma ghadin an bayam. Semua dibaca. Apakah itu membuat khusyuk? Adapun khusyuknya nanti kita nggak tahu. Itu individual ya. Kita nggak tahu. Mungkin dia khusyuk setelahnya. Mungkin itu cara dia supaya semakin khusyuk. Kita nggak tahu. Tapi oke, mungkin dia bisa khusyuk. Imam ini mungkin Ana nggak menafikan total, tapi ya orang beda-beda, kita nggak tahu. Mungkin itu cara dia khusyuk, tapi dia bisa dosa dengan itu. Kenapa? Karena ini adalah bid'ah. Ada orang-orang yang baru bisa khusyuk ketika bid'ah, dan itu semua talbis iblis. Ada orang-orang yang baru bisa khusyuk ketika dia melakukan bid'ah, dan ini semua adalah bisikan syaitan. Ya. Dan dikhawatirkan juga, khawatirnya kekhusyuannya itu juga kekhusyuan yang palsu. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Ya bisa khusyuk benar, bisa khusyuk palsu, bisa khusyuk yang dia kira itu khusyuk, padahal itu bukan khusyuk. Itu bisa aja. Iya. Banyak gak orang yang tahlilan, selawatan dengan itu sampai nangis? Ada. Mungkin nangisnya benar. Tapi kok aneh, kok ada orang baru mau syahdu, tapi harus dengan bid'ah gitu loh. Sebagaimana juga orang baru mau syahdu, tapi harus dengan syirik. Betapa banyaknya orang yang baru mau doa benar sungguh-sungguh, tapi di kuburan, di masjid enggak. Ini adalah talbis iblis semuanya. Maka imam-imam yang seperti ini, qadarullah ya, melakukan kebid'ahan dan perlu diedukasi sebenarnya. Cuman masalahnya yang kayak gini biasanya yang sudah tua biasanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Lah, kuat kursi. Entar jangan-jangan qul huwallahu ahad, qul a'udzu zikir pagi petang lama-lama ini orang. Entar asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Selawat 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah. Nah gitu, Pak. Maka ini kebid'ahan karena tidak ada tuntunannya dalam Islam sebelum sholat mengkhususkan baca wiritan tertentu. Enggak ada. Kalau niatan nawaitu aja itu bisa bid'ah, maka apa yang lebih dari itu lebih bid'ah lagi. Ini bukan masalah kita nggak suka Al-Quran. Anda menempatkan pada porsi atau tempat yang salah dan mengkhususkannya tidak pada tempatnya. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi soal apakah dia kemudian khusyuk,
Nah, itu mungkin Allah kasih kekhusyuan tapi tetap dia terpedaya dengan kebid'ahan. Ya. Boleh Pak, enggak kalau mau pulang enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic dulu. Ya, ada dua yang mau saya tanyakan Ustaz mengenai hadis terkait tidak ada sholat apabila sudah dihadirkan makanan. Apakah ini berlaku untuk semua momen, apa makan pagi, makan siang, makan malam? Soalnya saya pernah dengar itu hanya untuk makan malam saja, Ustaz. Yang kedua mengenai kadang kita datang ke suatu jamaah itu tanggung waktunya, Ustaz. Jadi agak sedikit. Jemaah apa nih? Jemaah sholat. Oh, iya. Agak waktunya agak tanggung, jadi agak sedikit buru-buru gitu, tergesa-gesa. Nah itu biasanya kalau kayak begitu pas sholatnya udah agak susah untuk khusyuk tuh, Ustaz. Mungkin tanggungnya gimana ya? Antara udah mau ruku atau gitu, mungkin dia sholat sunnah dulu di rumah gitu, pas udah datang ke masjid udah mulai sholat, jadi kayak wah kalau bisa agak dipercepat bisa dapat 1 rakaat pertama nih, kalau enggak apa masbuk gitu kan. Nah biasanya kalau udah kayak begitu sholatnya udah buyar tuh, 1 rakaat pertama pasti udah buyar karena mungkin agak sedikit buru-buru. Gimana Ustaz, apakah ada kiat-kiat dengan keadaan seperti itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadis Nabi SAW, la salata bihadrati tu'am. Ini berlaku, yang sahih adalah mutlak, bukan hanya makan malam. Bahkan yang penting makan apa yang ketika, kan itu kan syaratnya adalah jangan sholat dengan kehadiran makanan. Syaratnya adalah pertama, antum berhajat terhadap makanan itu. Mau itu makan siang, makan pagi, makan malam, atau makan yang bukan termasuk makan siang, makan pagi, makan malam. Pokoknya itu makanan aja, dan antum butuh makanan itu, mungkin karena lapar atau iseng bahkan, ya. Iseng bukan iseng makna bahasa Betawi zaman dulu, karena iseng bahasa Betawi zaman dulu artinya sendirian. Iseng di sini maknanya adalah pengen gitu loh, berhasrat itu, hajat. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu makanan tersebut sudah tersedia atau hampir tersedia sehingga membuat pikiran antum tuh terikat dengannya gitu loh. Itu enggak dikhususkan makan malam, bahkan mengkhususkan itu harus perlu dalil. Adapun kalau kehadiran, memang dalil zahir dalilnya ini la salata bihadrati ta'am, kehadiran makanan secara mutlak. Tapi yang sahih pemahamannya adalah bukan secara mutlak. Artinya kalau antum memang kenyang atau enggak ada butuh dengan makan, butuh makan enggak, biasa aja. Terus ada makanan sambil antum sholat. Ya, ketika memang udah waktunya sholat gitu loh. Karena antum enggak merasa berhajat untuk makan sekarang. Udah kenyang, ada sate padang. Ya, pengen nih. Nah, di sini masalahnya, antum udah kenyang, ada sate padang, pengennya antum ini nggak cukup untuk disebut hajat. Ya, disebut hajat ketika memang bukan sebatas, karena kan hajat itu kan di atas kepenginan. Itu antum butuh, lapar. Tapi ini antum nggak begitu lapar, biasa aja. Ada sate padang, udah tersedia, disediain buat antum. Ada lagi nama antum di situ. Ya kan? Waduh. Ya. Wah, nanti kalau saya sholat kepikiran ya sama sate padang. Tapi saya enggak dibilang lapar ya enggak, biasa aja. Maka sholat. Tapi kan kalau nanti saya sholat enggak khusyuk dong sholat saya karena kepikiran sate padang. Yang sekarang di-cut di sini adalah kemarukan antumnya gitu, Pak. Keinginan ke sate padang itu putus. Udah sholat berjamaah, udah waktunya gitu. Ya gitu, jadi ketika ada hajat dan makanan tersedia, bukan sebatas ingin. Kalau sebatas ingin mah ya antum ke masjid juga masakan padang buka, ayo masa disamberin semuanya, enggak gitu ya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi, nanggung gimana, nah tergesa-gesa di sini yang sahih adalah tetap tenang. Batasan tergesa-gesa ini kan antar manusia itu relatif. Ada orang yang memang dia jalan cepat nggak berpengaruh terhadap sholatnya.
Ya, jadi di sini maksudnya tergesa-gesa ini adalah kalau dia jalan dengan speed tertentu ini, batas seperti ini, itu bakal mengganggu nafasnya di sholat atau mengganggu pikirannya di sholat, maka makruh. Tapi ada orang yang memang dia punya skill jalan cepat, dan kalau dia pun jalan cepat itu enggak mengganggu nafasnya, teratur dengan baik, maka wallahu alam mungkin ini tidak masuk tergesa-gesa walaupun agak cepat speednya. Tapi kalau misalnya, maaf badannya besar, ya, kemudian kalau jalan lebih cepat lagi dikit, itu nafasnya nggak teratur, itu sholatnya nggak bakal bisa khusyuk, maka makruh untuk jalan lebih cepat. Apalagi lari, wah lari keringetan, ya, belum gosok gigi, ya, napas nggak teratur, kesian di sampingnya, ya, Allahu Akbar, gitu. So, untuk mengejar rakaat pertama supaya jangan ruku dulu imam, ya, bahkan sebelum imam ruku bilang bentar bang, gitu, ya, gerak, keringetan mulai kan, ya repotnya pas tahiyat akhir dia memaksakan diri untuk duduk tawarruk, nyamping gini, itu yang kiamat di mana? Di sampingnya itu, merasakan kiamat itu kegencet, ya gitu. Ya subhanallah. Ya harus dilihat orang sesuai dengan kondisi dia. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ini berurutan, nanti lama-lama antum nanya lagi, ntar antum nanya lagi, ntar muter sini nanya lagi, ntar nggak habis-habis kajiannya nih. Ya, fadhal. Jazakallahu khairan. Ya, fadhal. Ini menarik Ustaz yang tadi dianalogikan sebagai pohon Ustaz. Jadi ada cabang-cabangnya. Nah ini kaitannya dengan ada seseorang yang punya pekerjaan, yang fokusnya itu pada pemecahan masalah atau troubleshooting gitu Ustaz. Pemecahan masalah untuk syuting. Pemecahan masalah atau troubleshooting gitu Ustaz. Jadi kalau berkaitan dengan equipment yang banyak ataupun organisasi yang banyak, jadi ada masalah kemudian diselesaikan, terus ada lagi gitu. Nah, Anda juga merasakan hal yang sama itu, apalagi pada saat sholat asar, ketika sudah memikirkan masalah ini harusnya sudah selesai sini, terus nanti ada lagi masalah-masalah ini. Ini masalah perusahaan gitu ya, kayak konsultan gitu. Masalah misalnya kita mengurus ada equipment di lapangan gitu pesan. Jadi ada pompa, ada kompresor atau apa-apa atau. Jadi bukan masalah individu pribadi, bukan? Oh ya. Pekerjaan gitu. Pekerjaan ya. Nah, menariknya masalah pohon ini sepertinya lebih baik untuk keluar dari pekerjaan itu. Apa menurut Ustaz? Jadi karena memang pohon ini punya cabang-cabang yang banyak kan. Ya. Setelah kita mengusir satu burung yang lain tetap datang. Tabiatnya memang kerjaan kita menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah itu menurut Anda itu beda, Pak. Jangan resign. Karena nanti dapat duit dari mana antum gitu lah. Jangan, maksudnya di sini gitu loh. Ini sesuatu yang di luar dari kehidupan, dari hati gitu loh. Artinya dia eksternal, dia pekerjaan. Kalau kayak gitu mah dokter juga nampung banyak problem orang. Nyawa lagi, ya kan? Dokter bedah, dokter ini ya, operasi dan seterusnya. Tapi yang harus dipotong adalah cabang pikirannya, bukan pekerjaannya. Iya, kalau pekerjaan mah kayak misalnya Anda sekarang punya dagangan sana sini, kajian sana sini, ketemu jemaah, hobi tidur di majelis, itu kan bikin pikiran Anda. Tapi apakah kemudian udahlah Anda nggak usah dagang lah, udahlah Anda nggak usah, nggak. Para sahabat itu radhiyallahu anhum, mereka punya cabang pikiran masing-masing. Dan mereka adalah orang paling prestasi di dunia mereka loh. Abu Bakar itu kan punya kontrakan banyak, punya ini banyak. Udahlah nggak usah. Nggak gitu Pak. Apalagi tiap-tiap job itu ada spek tersendiri, konsekuensi tersendiri.
Yang sekarang harus dilatih itu bukan apa-apanya, melainkan ya gimana caranya supaya kita putus di sini pikiran, bukan putus pekerjaannya, tapi putus pikirannya. Cuma kalau memang ternyata karakter seorang ini dia nggak bakal bisa untuk memutus semua ini kecuali dia resign dari itu, ya mungkin. Anda nggak mengatakan nggak mungkin itu salah satu solusi. Tapi kalau Anda pribadi dengan karakter Anda pribadi ya, kalau Anda pribadi prinsipnya kita tetap handle itu. Tapi jangan masukkan itu di sholat kita, dah gitu aja. Karena sholat artinya likul lima qawmi maqal, untuk setiap sesi itu ada tempatnya sendiri, gitu loh. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ya, begitu. Stop. Ya, stop. Udah. Ini udah mau zuhur ya. Udah. Ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih sekali untuk semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.